Pemerintah Provinsi, Pemprov, Papua Barat Daya menyusulkan kenaikan dana otonomi khusus, Otsus, dari 2% menjadi 6%. Usulan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, dalam rapat kerja pemerintah daerah bersama BPP se-Papua Raya, di kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, Selasa, 15 April 2025. Dulu itu kan 2% karena hanya 2 provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sekarang ada 6 provinsi, beban kerja pemerintah semakin besar. Katanya, menurutnya, permintaan kenaikan persentase dana otsus itu sangat relevan. Beban kerja makin banyak, yang pemerintah layani makin banyak, maka anggaran pun lebih besar, ujar Ahmad Nausrau. Pemakaian dana otsus tersebut terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Antara lain untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Hanya, Ahmad Nausrau belum bisa mengungkapkan prioritas penggunaan dana otsus pada tahun ini. Kami lebih dulu musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, dan menyusun RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, sesuai visi dan misi kepala daerah. Kami juga akan lihat perimbangan dana otsus itu, katanya. Ia mengakui permintaan kenaikan persentase dana otsus itu bukan usulan yang mudah di tengah situasi ekonomi Indonesia yang sedang menurun. Menurutnya, tidak ada salahnya juga untuk mengusulkan hal itu agar dipertimbangkan pemerintah pusat. Kalau yang dikabulkan tidak sampai 6%, kami tetap senang, ujar Ahmad Nausrau, mengutip laman DPR.go.id. Formula dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat adalah setara 2% dari pagu dana alokasi umum, DAU, nasional selama 20 tahun. Dana otsus digunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Dulu itu kan 2,5% itu karena hanya 2 provinsi, sehingga dibagi berdasarkan 2 provinsi itu. Tapi sekarang kan dengan pemekaran DOB baru ini menjadi 6 provinsi, maka beban kerja pemerintah itu semakin besar. Oleh karena itu kami usulkan supaya dipertimbangkan untuk dinaikkan dana otsus itu yang tadinya 2,5% menjadi 6%. Itu sangat relevan karena tadi dulu 2, kalau sekarang 6 dia tetap 2,5. Itu kan kita yang sangat dirugikan karena beban kerja kita bertambah, yang kita layani semakin banyak, anggarannya masih tetap besar. Kalau pemerintah kira-kira untuk alokasi apa saja yang paling besar ya? Iya, kita pendidikan, kesehatan, pemberdayaan orang asli Papua, dan kemudian infrastruktur dasar. Seperti jalannya? Iya, ya seperti sekolah, kemudian puskesmas, ya rumah sakit yang untuk melayani masyarakat. Kira-kira dalam rencana 1 tahun ke depan ini dari infrastruktur, kira-kira mana yang akan dilakukan sekolah misalnya? Ini kan kita masih akan melakukan musrembang, menyusun RPJMD dulu, dari situ baru kemudian nanti akan kita sesuaikan dengan visi misi kepala daerah, dan kemudian nanti kita lihat perimbangan dana otsus. Seberapa optimistis sih sebenarnya pemerintah Papua Barat Daya soal usulan yang tadi? Iya. Karena di tengah-tengah ada isu memang efisiensi. Dengan situasi ekonomi yang Indonesia yang saat ini sedang melambat menurun bahkan secara global, kita menyadari bahwa ini usulan yang tidak mudah. Tetapi apa salahnya kalau kita menyampaikan, nanti pemerintah pusat yang akan mempertimbangkan apakah itu bisa dikabulkan. Ini kan usulan, tetapi kalau kemudian disetujui dinaikkan tidak sampai 6%, kami sudah sangat senang. Yang penting itu menjadi bahan diskusi bersama bahwa ini ada persoalan yang perlu mendapatkan atensi dari pemerintah pusat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Jakarta.